Belakangan ini, informasi mengenai Solo yang diusulkan untuk memisahkan diri dari Provinsi Jawa Tengah dan menjadi sebuah daerah istimewa semakin ramai diperbincangkan nih teman. Usulan ini pertama kali diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPR, Arya Bima, yang mengungkapkan bahwa Solo mengajukan pemekaran agar dapat menjadi daerah istimewa tersendiri. Nah, pernyataan tersebut cukup mengejutkan publik, mengingat Solo memiliki sejarah panjang yang memang sangat kental dengan budaya Jawa. Namun ternyata Solo bukan satu-satunya daerah yang diusulkan untuk memperoleh status istimewa. Nah, ada 6 wilayah lainnya yang disebut-sebut juga mengajukan status serupa. Nah, untuk sekarang ini ada 2 provinsi yang statusnya sudah menjadi daerah istimewa, yaitu Provinsi Aceh dan Yogyakarta. Nah, kira-kira daerah mana saja yang mengajukan status daerah istimewa? Nah, apakah daerah tempat teman tinggal masuk? Yaudah, mendingan langsung aja kita tonton videonya sampai habis. Dan selamat datang di akun channel YouTube Kreatif Hamdi. Enam daerah di Indonesia yang mengajukan sebagai daerah istimewa. 1. Solo atau Surakarta, Jawa Tengah. Kota Surakarta atau Solo adalah salah satu kota di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, dengan luas kotanya mencapai 44,4 km persegi. Nah, pada tahun 2020, penduduk Surakarta sebanyak 522.364 jiwa, dengan kepadatan sebanyak 11.861 jiwa per kilometer persegi. Nah, pada akhir tahun 2024, jumlah penduduk Surakarta sebanyak 589.242 jiwa. Nah, Solo atau Surakarta mengajukan diri sebagai daerah istimewa karena memiliki keunikan budaya dan sejarah khusus, serta memiliki keraton dan warisan budaya Jawa yang sangat kental. Hal ini mirip dengan karakteristik daerah istimewa Yogyakarta yang juga memiliki keraton dan warisan budaya Jawa. Nah, selain itu, Solo juga memiliki sejarah perlawanan terhadap penjajahan dan kekhasan budaya yang kuat. Nah, seperti yang kita ketahui, Solo adalah pusat dari Kesunanan Surakarta. Nah, kerajaan besar yang punya peran penting dalam sejarah Nusantara. Bersama Puramangkunegaran, Solo memiliki 2 lembaga monarki yang hingga kini masih hidup dan aktif menjaga budaya Jawa. Nah, saat Indonesia merdeka pada tahun 1945, Kesunanan Surakarta menyatakan diri bergabung dengan Republik Indonesia. Bahkan Solo sempat diberi status sebagai daerah istimewa. Tapi sayangnya, status itu dicabut kembali karena konflik politik dan pengolahan sosial yang terjadi di awal kemerdekaan. 2. Cirebon, Jawa Barat. Kota Cirebon adalah salah satu kota yang berada di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Nah, kota ini berada di pesisir utara Pulau Jawa. Nah, Cirebon adalah sebuah dukuh kecil yang dibangun oleh Ki Gedeng Tapak. Nah, lama-lama Cirebon berkembang menjadi sebuah desa yang ramai, kemudian diberi nama Caruban. Kemudian pelafalan kata Caruban berubah lagi menjadi Carbon dan kemudian menjadi Cirebon. Nah, Cirebon, Jawa Barat juga mempertimbangkan untuk mengajukan diri sebagai daerah istimewa. Nah, wacana ini pun mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk Gubernur Jawa Tengah Deddy Mulyadi, yang menyatakan dukungannya selama kebijakan tersebut meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melestarikan budaya lokal. Ia menilai kekayaan sejarah dan kebudayaan Cirebon bisa menjadi aset pembangunan yang berdampak luas. Deddy juga menegaskan akan terus mendorong pihak-pihak yang memperkuat identitas dan karakter daerah sebagai bagian dari strategis pembangunan berkelanjutan. Cirebon juga pernah memiliki kesultanan yang dikenal sebagai Kesultanan Cirebon. Nah, kesultanan ini berdiri pada abad ke-15 dan 16 Masehi yang merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa Barat. Nah, Kesultanan Cirebon didirikan oleh Pangeran Cakrabuana atau Raden Walangsungsang dan kemudian dikembangkan oleh Sunan Gunung Jati. Nah, mungkin karena latar budaya dan sejarah tersebutlah Cirebon mengajukan diri sebagai daerah istimewa. 3. Sumatera Barat. Provinsi Sumatera Barat diusulkan menjadi daerah istimewa Minangkabau atau DIM. Nah, wacana ini muncul karena Sumbar memiliki keunikan dalam sistem kekerabatan matrilineal dan sejarah perjuangan kemerdekaan. Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau atau LKAAM Sumatera Barat juga mendukung usulan ini, melihat keistimewaan Sumatera Barat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat. Nah, wacana ini mencuat sejak tahun 2014 dengan tokoh utamanya yakni Muchtar Naim.
seorang sosiologi yang pernah menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI. Nah, pengusulan nama tersebut didasarkan pada negari yang bersifat istimewa dan memiliki dua kriteria, yaitu negari mempunyai susunan asli dan negari mempunyai hak asal-usul. Selain itu, keseimbangan Sumatera Barat dapat kita lihat dari sistem kekerabatan matrilineal atau garis keturunan ibu, dan hanya satu-satunya provinsi yang menggunakan sistem matrilineal tersebut. Ditambah lagi dengan falsafah Minangkabau, yaitu adat Basandi syarat Basandi Kitabula. Nah, mungkin karena itulah alasan Sumatera Barat juga ingin mengajukan diri sebagai daerah istimewa. 4. Riau. Provinsi Riau tengah mempertimbangkan diri juga untuk menjadi daerah istimewa. Salah satu alasannya adalah karena Riau memiliki kerajaan yang masih berdiri hingga saat ini. Nah, Gubernur Riau Abdul Wahid juga berharap agar Riau diberikan lebih banyak kewenangan dalam otonomi daerah untuk mempermudah tata kelola dan menarik investasi. Lebih detail, Riau juga ingin menjadi daerah istimewa karena memiliki kerajaan yang masih berdiri saat Indonesia merdeka, yang merupakan salah satu kriteria yang disebutkan dalam ketentuan. Nah, saat ini Riau sedang mengkaji lebih lanjut mengenai kemungkinan menjadi daerah istimewa dengan melibatkan berbagai pihak termasuk lembaga adat atau LAMR. Selain itu, Gubernur Riau Abdul Wahid juga menyoroti bahwa otonomi daerah yang ada saat ini belum sepenuhnya memberikan kewenangan yang cukup, sehingga Riau berharap untuk mendapatkan lebih banyak kewenangan agar tata kelola daerah dapat lebih dikoordinasikan. Dengan kewenangan yang lebih besar, diharapkan investasi ke Riau akan lebih mudah dan fleksibel. 5. Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara juga disebut mengajukan usulan pembentukan daerah istimewa. Terdapat dua daerah di Sulawesi Tenggara yang juga mengajukan usulan tersebut, yaitu Kepulauan Buton atau Cape Town dan satu daerah yang belum disebutkan secara spesifik. Nah, Sulawesi Tenggara sendiri memiliki kekayaan sumber daya alam, terutama di sektor kelautan dan mineral. Usulan pembentukan daerah istimewa ini bisa menjadi peluang untuk mengoptimalkan potensi daerah, serta memperkuat otonomi daerah dalam pengolahan sumber daya dan penentuan kebijakan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat lokal. Nah, itulah dia teman, 6 daerah yang disebut-sebut akan mengajukan diri sebagai daerah istimewa. Gimana menurut pendapat teman? Silahkan bantu tulis di kolom komentar ya. Sebelum kita close video ini, seperti biasa kembali kita ingatkan teman untuk support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, aktifkan juga tanda loncengnya. Dan jika menurut teman video ini menarik dan bermanfaat, bantu kami untuk share ke sosial media yang teman punya, agar channel ini bisa semakin berkembang dan tentunya kita bakal lebih bersemangat lagi untuk memberikan video menarik lainnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa bahagia dan jangan lupa juga untuk melakukan satu kebaikan untuk hari ini. Bye-bye.